Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita diperjumpakan kembali di dalam rangka talabul ilm, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, 5 November 2025 Masehi, pertemuan yang ke-6 kita di dalam mempelajari Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir rahimallahu taala. Di alhamdulillah bagian pertama dari dua bagian dalam surah Al-Fatihah itu telah kita selesaikan. Walhamdulillah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Yaqulullah ta'ala, jadi hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi aku telah membagi antara diriku dan hambaku dua bagian. Telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi. Sebagiannya, separohnya itu untukku dan sebagiannya untuk hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Idza qala al-'abdu, jika seseorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani 'abdi. Jadi Allah menjawab ketika kita mengucapkan dalam membaca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allahu athni alayya 'abdi, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab hambaku telah menyanjungku. Kemudian fa idza qala, dan jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah taala majjadani 'abdi, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambaku telah memuliakanku. Wa idza qal, dan jika ia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami
beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah bagian, inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qal, dan jika ia mengatakan, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, inilah bagian daripada hambaku, wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Alhamdulillah, ini sampai ayat yang kelima, bagian bagi hamba, alhamdulillah telah kita selesaikan sampai ayat rahasia di dalam Al-Fatihah. Sebagaimana telah kita pelajari, rahasia di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan di dalam surah Al-Fatihah itu rahasianya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah. Wa'budu, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Alhamdulillah telah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian bagi hamba, tadi yang pekan yang lalu bagian hamba, dan ini adalah bagian untuk Rabbul Alamin. Dua ayat yang tersisa, maka untuk itu mari sama-sama kita dengarkan surah Al-Fatihah. Fadhil. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada sedikit kita jelaskan bacaan para ulama. Jumhur ulama menggunakan huruf siratal mustaqim itu dengan ihdis syir dengan shad. Ada pula dengan zai. Jadi ada bacaan ulama az-ziratal mustaqim, zai. Jadi kalau seandainya kita mendengar itu ada bacaan, misalnya kita pergi ke luar negeri, maka itu ada bacaan yang qiraah yang lainnya. Al-Fara' mengatakan ini merupakan bahasa Bani Udra dan Bani Kalb. Jadi ini ada bacaan selain ihdinas siratal mustaqim, ada riwayat ihdinas ziratal mustaqim. Kita hanya sekedar mengetahui. Jadi setelah menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima semuanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya permohonan yang ditujukan. Semua permohonan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah jika setelah kita memujinya seluruh permohonan, maka layaklah untuk diikuti dengan permintaan. Sebagaimana yang hadis yang pertama tadi di awal kita sebutkan, as-salatu baini wa baina 'abdi nisfain wa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Jadi aku membagi salat itu antara hambaku, diriku dan hambaku dua bagian.
sebagiannya untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Yang keadaan yang demikian, maksudnya yang dari awalnya kita telah memuji Allah, telah menyanjung Allah, telah mengakui bahwasanya Allah itu raja atau penguasa di hari kiamat dan seterusnya, maka yang pertama yang diminta di dalam ayat tersebut atau di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini doa yang banyak keistimewaannya. Bayangkan minimal 17 kali kita memintanya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian itu lebih memudahkan pemberian. Dan ini banyak bagaimana Nabi Musa alaihissalam dicontohkan dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, jadi dipuji Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Yunus ketika beberapa saat atau lumayan lama, berapa riwayatnya? Ada 40 hari di perut ikan ada. Lalu di kegelapan itu Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta alaihissalam, la ilaha illa anta, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Nah, jadi ini memang seperti itu, kita puji Allah dahulu, dan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak Nabi diawali dengan memuji-muji Allah, baru ketika itu Nabi meminta. Contoh yang nyata di Sayyidul Istighfar, betapa banyak awalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, setelah panjang doa kita serahkan memuji Allah, baru kita meminta ampunan, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi memang metode ketika berdoa, puji Allah dulu, ya Hayyun, ya Qayyum, ya Razzaq, yang puji Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan sebuah tafsir, bukan tafsir, syair ya. Syair, a'azkuru hajati am qad kafani. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku ataukah cukup bagiku rasa malumu? Haya'u. Jadi kalau ini untuk menguatkan, karena indahnya sesuatu tulisan itu dibarengi juga dengan syair-syair. Sebagaimana kita mengetahui orang-orang, apalagi orang-orang dahulu itu suka dengan bersyair. Haya'uka inna shimatakal haya'. Sesungguhnya rasa malu merupakan adat kebiasaanmu. Idza athna 'alaika mar'u yauma. Jika suatu hari seorang memberikan pujian kepadamu, kafa'u man ta'arradahu thana'u. Niscaya engkau akan memberinya kecukupan. Kata hidayah, ihdina hidayah di dalam ayat ini berarti bimbingan dan taufik. Jadi kadang kata hidayah itu dengan sendirinya berfungsi sebagai pelengkap. Sebagaimana di ayat ini disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam ayat ini terkandung makna berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, atau berikanlah anugerah kepada kami. Ini banyak makna dari ihdinas siratal mustaqim. Kemudian hidayah dari luar sini, bukan dari konteks Al-Babu Tafsir min Ibnu Katsir, kita mengetahui bahwasanya hidayah itu ada dua. Pertama, hidayatut taufiq. Hidayah petunjuk ini khusus bagi Allah. Hanya Allah yang memberikan petunjuk berupa hidayatut taufiq. Bahkan Nabi SAW tidak bisa. Seandainya bisa, tentu Nabi SAW bisa memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Ternyata tidak bisa. Di akhir
hayatnya Abu Thalib tetap mengikuti agama Abdul Muthalib. Sehingga sedihlah Nabi SAW, turunlah firman Allah, wa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Ini hidayatul taufiq. Adapun bentuk kedua ya adalah hidayatul irsyad. Bayan dalam bahasa lainnya petunjuk atau bayan penjelasan. Ini semuanya bisa. Para nabi, para dai dan seterusnya, kita semuanya bisa memberikan hidayah penjelasan, yaitu kita ini maksudnya, ini maksud dari manhaj salaf ini, itu metode dalam beragama mengikuti generasi awal dari umat ini. Nah, misalnya contoh seperti itu. Nah, kita bisa memberikan hidayah irsyad atau hidayah bayan penjelasan. Adapun yang hidayah atau taufiq itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya kami telah menjelaskannya kepada jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Selain itu kata-kata ila ada juga sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 121, ijtahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Jadi makna-makna hidayah di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, atau dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, atau di dalam surah An-Nahl, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ayat-ayat tersebut yang kita sebutkan pengertiannya adalah bimbingan dan petunjuk. Bimbingan dan petunjuk. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau, maksudnya Rasulullah SAW, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian ada juga dengan kata li. Tadi ada ila, ada li, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 43. Ini adalah doa penduduk surga. Jadi ketika seorang penduduk surga memasuki surga, maka penduduk surga memuji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 43, alhamdulillahillazi hanana lihadza. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ini pujian kepada Allah bagi penduduk surga ketika telah memasuki surga. Artinya maksud dari ayat ini, Allah memberikan taufik, memberikan petunjuknya kepada kami untuk memperoleh surga, dan Allah menjadikan kami sebagai penghuninya. Kemudian mengenai as-siratal mustaqim, siratal mustaqim, Imam Abu Ja'far bin Jarir, maksudnya Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan yang terang. Di sini tidak dibawakan di dalam Lubabut Tafsir, tetapi kalau kita merujuk ke tafsir Al-Qur'anul Azim itu dijelaskan bahwasanya siratal mustaqim itu adalah agama Islam, dinul Islam. Kemudian siratal mustaqim adalah kitabullah. Kemudian siratal mustaqim adalah Rasulullah SAW. Kemudian siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi dijelaskan. Di sini tidak. Di sini nampaklah bagi kita bahwasanya memang intisarinya, karena disebutkan bahwasanya keseluruhannya sepakat bahwasanya siratal mustaqim adalah jalan yang terang, jalan yang lurus. Agama Islam bukankah itu jelas agama yang terang dan agama yang lurus? Kemudian kitabullah bukankah itu yang menunjukkan ke jalan yang terang, ke jalan yang lurus, jalan keselamatan? Lalu Rasulullah SAW sebagaimana di tafsir Al-Quranul Azim dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu yang telah memberikan petunjuk ke jalan tersebut. Kemudian Abu Bakar dan Umar, bukankah Abu Bakar dan Umar merekalah yang telah menempuh jalan tersebut? Dan di bawahnya ada juga penafsiran bahwasanya itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Taib.
Jadi intinya adalah as-sirat kembali kepada satu makna, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Lalu apabila ditanyakan, ini kalau bagi yang pernah mengetahui, ini salah satu hujjah bagi orang-orang Nasrani. Lihatlah orang-orang tersebut, mereka masih tersesat karena setiap saat meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Berarti mereka itu dalam keadaan sesat. Itu makanya diminta terus katanya. Jadi kalau ditanyakan mengapa seorang mukmin meminta hidayah pada setiap saat? Kenapa? Baik pada waktu mengerjakan salat maupun di luar salat. Padahal ia sendiri menyandang sifat itu. Apakah yang demikian itu termasuk tasilul basil? Berusaha memperoleh sesuatu yang sudah ada? Jadi sebenarnya jalan yang lurus itu sudah ada dalam orang muslim, tetapi dia meminta terus. Apakah demikian yang diistilah dengan tasilul basil? Jawabannya adalah tidak. Kalau bukan karena kita semuanya perlu permohonan hidayah siang dan di malam hari, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing ke arah. Kalau tidak meminta kita, maka Allah tidak akan bimbing. Sebab seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah setiap saat dan situasi agar diberikan keteguhan. Agar diberikan keteguhan. Betapa banyak orang yang di dalam hadis yang pernah kita lewati di akidah tahawiyah, yang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya menjadi kafir. Di sore hari beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Hati kita di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah, terserah Allah membalikkannya. Oh, Allah balikkan ke dalam jalan hidayah atau sebaliknya, atau Allah sesatkan. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada satupun yang akan bisa menyesatkan. Dan kita setiap saat membutuhkan kemantapan, penambahan dan kelangsungan hidayah, karena kita tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri sendiri kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya senantiasa diminta. Kita butuh terus, kita butuh hidayah tersebut. Itu makanya hidayah itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada langit dan bumi, karena ini yang diminta terus, Oleh karena itu Allah Azza wa Jal selalu membimbingnya agar ia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dan Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan keteguhan, Allah akan memberikan taufik. Itu makanya harus senantiasa diminta. Jadi ini bukan masalah tasilul basil, bukan sesuatu yang sudah ada lalu kita tetap memintanya, tidak. Tetapi ini harus kita butuhkan setiap saat. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyebutkan kebutuhan kita terhadap agama ini lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Setiap tarikan nafas kita membutuhkan ilmu agama. Kalau sekedar makan dan minum, paling setelah itu lemas, ujung-ujungnya mati. Terakhir mati, dah selesai. Akan tetapi ilmu agama setelah kematian, itulah dia fungsi ilmu agama. Itu fungsinya yang akan membimbing sebelum datangnya kematian tersebut. Permasalahannya bukan setelah mati sudah selesai perkara, enggak. Permasalahannya adalah setelah kematian itulah mulainya perkara tersebut. Itulah dimulainya. Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib, teks Arabnya lupa, maknanya bahwasanya hidup di dunia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hidup di dunia ini seperti tidur yang panjang. Kita hidup di dunia ini seperti tidur yang panjang. Ketika datang sakaratul maut, itulah saat terjaganya. Ini bagaimana pemahaman Ali bin Abi Thalib bahwasanya ini bukan kehidupan. Dunia ini bukan maksudnya kehidupan yang sebenarnya, tetapi inilah kehidupan yang sebenarnya, akhirat. Seolah-olah Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita demikian.
Ini memang kehidupan juga, tetapi kehidupan di sini penuh ujian. Penuh ujian. Adanya amalan, adanya keimanan. Setelah selesai, ini tidak ada lagi. Tidak ada amalan, tidak ada ujian. Maksudnya ujian apanya tetap ada ya, fitnah kubur ini. Maksudnya pembalasan lagi. Setelah dihisab, ditegakkan neraca keadilan, setelah itu baru tidak ada lagi ibadah. Yang ada adalah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, imma fil jannah, imma finnar. Waliyazbillah. Jadi ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada dimasukkan ke dalam tempat yang hina, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Adapun orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon taufik kepadanya. Ini kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu butuh taufik dari Allah juga. Jadi kalau seandainya kita tidak meminta lagi kepada Allah, tidak sesuatu yang kurang lah, atau dalam sudah 2 hari kita tidak baca Al-Quran atau yang lainnya, seharusnya kita sudah pertanyakan diri kita. Berarti Allah sudah berpaling dari kita. Kita dibiarkan begitu saja dan seterusnya. Ini harus koreksi kita. Harus koreksi, jangan berlama-lama. Betapa banyak orang ketika sudah berlama-lama akhirnya futur. Al-Quran sudah berdebu. Hafalan yang dahulu banyak, akhirnya sudah banyak yang lupa. Ini dia faktor-faktor yang banyak sekarang dan dijelaskan. Dan ulama sekarang banyak menjelaskan wanti-wanti terhadap jet-jet. Itu wanti-wanti. Karena itu salah satu faktor terbesar penyebab beralihnya seseorang dengan Al-Quranul Karim. Banyak sekali ulama menjelaskan hal demikian, wanti-wanti terhadap yang demikian. Samsung lipat. Cukup Samsung lipat, itu tidak apa-apa itu. Tapi entah tahun berapa tidak tahu kita kan. Telepon poliponik, HP poliponik, tenenet. Tapi tidak mantap juga. Masih ada 1-2 orang yang seperti demikian, hanya seperlunya saja. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin akan mengabulkan permohonan seseorang jika memohon kepadanya. Apabila permohonannya dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuannya pada di tengah malam dan siang hari. Ini sebagaimana firman Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Jadi supaya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap kitabnya alladzi nazzala ala rasulih, yang mana Allah telah menurunkannya terhadap Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan terhadap kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Di ayat ini Allah telah memerintahkan orang-orang beriman untuk tetap beriman. Untuk tetap beriman, dan hal itu bukan termasuk tahsilul hasil sebagaimana kita sebutkan tadi, sesuatu yang telah didapat. Tidak. Karena maksudnya adalah ketetapan, kelangsungan dan kesinambungan amal yang dapat membantu kepada hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh doa di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau maha pemberi, maha memberi karunia. Jadi salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab. Jadi kalau dimenisbahkan diri kepada Wahabi, berarti adalah pengikut yang maha pemberi. sedikit membalas, enggak apa-apa. Masya Allah.
Jadi kalau ada Wahhab, bukan, kami bukan pengikutnya Syahid, tetapi salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Jadi kalau dinisbahkan Wahabi, yaitu pengikut yang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit saja. Kadang-kadang isu seperti itu enggak habis-habisnya. Meskipun demikian, alhamdulillah kita tetap mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kenikmatan di antara banyak kenikmatan yang sebagian tidak merasakan nikmat ini. Betapa banyak orang yang 2 tahun, 3 tahun mengaji, habis itu hilang, tidak mau mempelajari lagi, seolah-olah sudah tamat seluruh agama Islam. Padahal keadaan kita sekarang ini ibaratnya bukan menaungi samudra dalamnya ilmu agama, tetapi kita hanya baru bermain di ombaknya. Bermain di ombaknya sudah senang kita, alhamdulillah. Apalagi menyelami seperti ulama-ulama terdahulu yang menyelami samudranya ilmu. Itu makanya ada pembahasan ulama, yaitu samudranya Al-Fatihah, mendulang dari samudranya Al-Fatihah. Itu kajian itu bertahun-tahun baru selesai. Kalau kita berapa kali pertemuan nih? Insyaallah ini 6 ya, selesai. Karena kita tidak samudranya, kita main ombak saja. Ombak dikejar ombak sedikit, takut basah kan, lari-lari. Nah, itulah kita. Taib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah membaca ayat ini dalam rakaat ketiga di dalam salat Maghrib. Jadi Abu Bakar membaca ayat ini di rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah, lalu beliau membaca ini tapi secara sir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi jangan dibaca keras di di masjid kaum muslimin. Mana ada baca ayat. Bahkan ada sebagian pendapat ulama di rakaat yang ketiga, yang keempat itu boleh membaca ayat, tetapi jangan ayat-ayat yang panjang juga. Itu sebagian pendapat ulama ya, rakaat ketiga, keempat. Adapun yang biasa kita lakukan itu pendapat yang kuat, yang mana membaca ayat setelah Al-Fatihah cuma rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Wallahu taala alam. Kemudian terakhir di pembahasan ini, ihdinas siratal mustaqim adalah semoga engkau terus berkenan menunjuki kami. Jadi maksudnya ihdinas siratal mustaqim, semoga engkau ya Allah terus berkenan menunjuki kami di atas jalan yang lurus itu, dan jangan engkau simpangkan kami ke jalan yang lainnya. Belum azan ya, ada sebuah riwayat di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, riwayat yang cukup panjang. Hadatsana Hasan bin Sawirin Abul Ala, hadatsana Laits yakni Ibnu Sa'di an Muawiyah bin Saleh. Jadi ini dibawakan sanadnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi hadis ini dari An-Nawas bin Sam'an dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat suatu perumpamaan, yaitu sebuah jembatan yang lurus. Ini perumpamaan jalan yang lurus tersebut. Nah, dibuat perumpamaan jalan yang lurus, pada kedua sisinya jalan yang lurus jembatan, pada kedua sisinya, dua sisinya kiri kanan itu terdapat dua tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka. Tetapi pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang menutupinya. Jadi ada pintu kita, terbuka pintu tersebut di kedua sisinya, tetapi yang menutupi pintu tersebut adalah tirai-tirai. Sedangkan pada pintu masuk ke jembatan itu terdapat seorang penyeru yang menyeru, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke jembatan ini dan jangan kalian menyimpang darinya." Ini perumpamaannya. Dan di atas jembatan terdapat pula seorang juru penyeru. Apabila ada seorang hendak membuka salah satu, jadi kan manusia ini penasaran, apa nih di dalam tirai ini? Tengoklah sedikit. Jika ada yang mendekatinya, maka seorang juru penyeru mengatakan, "Celakalah kamu, janganlah kamu buka pintu itu, karena niscaya jika kamu buka, niscaya kamu masuk ke dalamnya." Jadi jembatan itu adalah agama Islam. Ini perumpamaan. Jembatan itu adalah agama Islam. Kedua tembok adalah batasan-batasan hukum Allah. Ini batasan hukum Allah. Kemudian
pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau dibuka tirai masuk ke dalamnya berarti masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan juru penyeru tadi yang berada di depan pintu jembatan adalah kitab Allah, dan juru penyeru yang berada di atas jembatan itu adalah Allah yang berada dalam kalbu setiap muslim. Jadi bagaimana riwayat ini? Sanadnya adalah hasan sahih. Hasan sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan hasan sahih. Taib sudah azan belum? Belum. Untuk ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillah telah kita selesaikan, dan ini adalah ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ini ditafsirkan. Maksudnya penafsiran dalam istilah apa namanya? Langsung ditafsirkan di ayat berikutnya. Ada namanya istilahnya. Kalau diambil-ambil ada nama istilah tafsirnya, merupakan ini adalah badalnya, ini adalah ataf bayannya. Tapi yang penting yang kita pahami, ihdinas siratal mustaqim itu, jalan yang lurus itu bagaimana, langsung ditafsirkan di ayat berikutnya, ayat yang terakhir, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu bukanlah jalan-jalan mereka yang dimurkai. Maghdub, dimurkai, ini nanti insyaallah dibahas. Yang maghdub itu yang dimurkai adalah Nasrani. Waladdallin, dan bukan mereka yang sesat, itu adalah Nasrani. Dan sebagaimana nanti insyaallah akan kita jumpai penafsirannya. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat jalan-jalan alladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 69 ayat 70. Jadi siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang wa man yuti'illaha wa rasul. Orang-orang yang telah mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Siapa yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin. Itu dari golongan para nabi. Wasiddiqin, dari golongan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan golongan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan dari golongan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Ini teman-teman yang sebaiknya. Misalnya kita di dunia kecewa dengan teman-teman yang di dunia, di akhirat bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diberikan teman yang seperti ini. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Ulaika kana wa husna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup maha mengetahui. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Jumhur ulama membaca ghairi dengan mengkasrahkan huruf ra, ghairi. Kedudukan sebagai na'at, yaitu sebagai sifat. Sementara Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca juga dengan memakai harakat fathah. Jadi ada juga mengatakan ghairal maghdub. Ini masalah bacaan qiraah. Itu fungsinya sebagai hal, keadaan. Itu adalah bacaan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dan riwayat dari Ibnu Katsir. Nah, ini masalah-masalah bacaan. Ada yang membaca alaihim, alaihum, ada qiraah sab'ah yang mungkin pernah kita dengarkan, ada bacaannya yang lain. Jadi kalau di ayat sebelumnya, lalu dengan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya.
itu mereka yang memperoleh hidayah. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat, orang yang telah memperoleh hidayah, orang-orang yang telah istiqamah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah merusak, yang telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran. Orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi memalingkan keyakinan mereka sehingga mereka rusak, namun menyimpang darinya. Bukan juga orang-orang yang sesat, itu orang-orang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka dalam kesesatan serta tidak mendapat jalan menuju pembenaran. Jadi sudah ditegaskan bahwasanya dua jalan yang rusak, yaitu jalan maghdub itu adalah orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan dhalin, orang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Dan juga membedakan antara kedua jalan tersebut agar setiap orang menjauhi diri darinya. Jadi jangan ditempuh jalannya orang Yahudi, jangan ditempuh jalannya orang Nasrani. Inilah dia jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Allah berikan petunjuk orang-orang sebelumnya. Sudah azan. Taib, kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah setelah kumandang azan kita lanjutkan. Ada beberapa pembahasan lagi, termasuk di sini dibahas tentang amin ya, tentang amin juga dibahas di sini insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh, orang-orang yang beriman itu mereka berada di dalam kebenaran. Jadi mereka di dalam beramal, ketika mereka beramal yaitu di atas kebenaran dan itulah yang diamalkan. Itu orang beriman. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Itu orang Yahudi. Adapun orang Nasrani, mereka adalah orang-orang ketika beramal itu mereka tanpa dasar ilmu. Ketika dikatakan bahwasanya Isa bin Maryam itu sesuatu di antara tiga memiliki ketuhanan, mereka ikuti. Ini tidak ada ilmu mereka tentang masalah ini. Nah, jadi kenapa mereka dikatakan orang yang murka? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah bahwasanya mereka orang Yahudi itu mal'anallahu wa ghadiba alaih. Itu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Itu orang Yahudi. Sesudah dilaknat dan dimurkai juga. Dilaknat, dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi. Padahal awalnya mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Bani Israel, yang senantiasa para nabi dan rasul diutus dari golongan mereka. Tapi begitulah mereka, jangankan untuk beriman kepada nabi yang telah diutus, bahkan mereka berani membunuh nabi yang diutus. Itu orang-orang Yahudi sampai sekarang. Jadi tidak cocok kita mengatakan negara Israel. Cocok kalau Israel itu terhormat mereka. Israel kan dinisbahkan kepada Nabi Yakub, terhormat, tetapi mereka adalah Yahudi yang ketika Allah mengatakan Yahudi berarti itu agak kasar maksudnya bahasanya, tetapi kalau yang halusnya ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, itu agak halus. Itu berbeda kalau dipanggil ta'alau, mari sama-sama menuju yang mana jangan menyembah arbaban min dunillah. Jadi diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Nasrani disifatkan mereka tersesat dalam surah Al-Maidah ayat 77, qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi masalah ini banyak sekali pembahasannya. Tentunya kita sudah bagaimana agungnya doa ini. Ini untuk kita. Dua ayat ini untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ini dibaca senantiasa. Jangan sampai cenderung kepada kaum yang dimurkai, oleh Allah, dan jangan condong pula kepada kaum yang disesatkan. Condonglah kepada orang-orang yang diberi nikmat. Itu orang yang berada di jalan yang lurus. Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, surat yang telah kita bahas ini, yakni surah Al-Fatihah, itu terdiri dari 7 ayat mengandung pujian. Dahulu pernah kita berapa pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan sebelumnya, itu kita katakan bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Katsir itu berpendapat bahwasanya bismillah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Di sini beliau juga menyebutkan bahwasanya surah yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui penyebutan Asmaul Husna. Miliknya disertai adanya sifat-sifat yang maha sempurna. Juga mencakup penyebutan tentang kembalinya manusia, yaitu di hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Selain itu berisi bimbingan kepada para hamba Allah agar mereka memohon dan tunduk kepada Allah, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk selanjutnya secara tulus, secara ikhlas mengabdi, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah dari sekutu atau tandingan. Juga berisi bimbingan agar memohon petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus.
yaitu agama yang benar, serta menetapkan mereka pada jalan tersebut. Sehingga ditetapkan bagi mereka untuk menyeberangi jalan tanpa konkret pada hari kiamat, kelak menuju ke surga di sisi para nabi, di sisi para siddiqin, di sisi para syuhada, dan di sisi orang-orang soleh. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang mengandung targhib, anjuran untuk mengerjakan amal soleh agar mereka dapat bergabung bersama orang-orang beramal soleh pada hari kiamat kelak, serta mengingatkan agar mereka tidak menempuh jalan kebatilan, supaya mereka tidak digiring bersama penempuh jalan tersebut pada hari kiamat, yaitu jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat, dolin, itu orang-orang Nasrani. Kemudian catatan yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan bagi kita seseorang untuk mengucapkan amin. Amin. Jadi boleh dengan alif dibaca pendek. Nah, jadi amin. Jadi ini banyak. Cuman kalau dari tulisannya A-nya pakai apa tuh, tanda panjang itu ya. A berarti agak panjang. Min itu ada ya matinya. Jadi ada matnya. Ini ada beberapa bacaannya. Yang jelas artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Ada riwayat dari Abu Daud dan beliau mengangkat suaranya. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'u man yalihi minas safil awal. Jadi dari Abu Hurairah, apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengucapkan amin sehingga terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya pada barisan pertama. Dan begitu juga di dalam sholat sendiri itu juga dibaca amin, baik itu sholat sendiri sebagai imam dan sebagai makmum, itu mengucapkan amin. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man rawa fa ta'minuhu ta'minal malaikata ta'minul malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini luar biasa keutamaannya. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jika amin kita itu serentak dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Adapun di riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi beda redaksi. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam salat dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin dari keduanya saling bertepatan, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada yang mengatakan artinya barang siapa waktu ucapan aminnya bersamaan dengan amin yang diucapkan malaikat. Ada juga berpendapat bahwasanya aminnya itu bersamaan dalam pengucapan, dan ada yang berpendapat yaitu kebersamaan itu adalah hal keikhlasan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ya'nil imam waladdallin faqulu aminu yujibukumullah." Jika seorang imam telah membacakan waladdallin, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah mengabulkan permohonanmu. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa makna amin itu adalah ya Allah, perkenankanlah untuk kami, kabulkanlah untuk kami. Para sahabat, Imam Malik berpendapat seorang imam tidak perlu mengucapkan amin. Ini pendapat Imam Malik, imam itu tidak perlu mengucapkan amin.
cukup makmum saja yang mengucapkannya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dari Sami' dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, wa idza qala ya'nil imam walad dhalin faqulu amin. Jika seorang imam telah membaca walad dhalin, maka ucapkanlah amin. Mereka juga menggunakan hadis wa idza qara walad dhalin faqulu amin. Di riwayat yang lain, jika ia telah membaca walad dhalin, maka ucapkanlah amin. Kemudian hadis muttafaqun alaih, idza ammana al-imam fa aminu. Jika seorang imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini yang beda pendapat. Imam Malik itu makmum tidak perlu mengucapkan amin katanya. Namun sudah jelas tadi beberapa riwayat Rasulullah SAW sendiri mengucapkan amin ketika beliau selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Nabi SAW itu mengucapkan amin. Nah, jadi ada juga yang tidak ada mengucapkan amin. Salah satu pendapat ulama tidak mengucapkan amin. Jadi ketika ada cerita dari Turki itu mazhab apa itu? Hanafi, berarti itu. Oh iya nih, di sini ada pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Karena amin itu merupakan salah satu bentuk zikir sehingga tidak perlu dikeraskan sebagaimana halnya zikir-zikir salat lainnya. Jadi ada seorang yang waktu itu umroh ke Turki dulu. Jadi dia ke Turki, sholat berjamaah di Turki, waladdallin, amin. Cuman dia sendiri yang mengucapkan amin. Nah, jadi berjumpalah bahwasanya di situ tidak ada yang mengeraskan ucapan aminnya. Akan tetapi ada yang hadis mengatakan hatta yartajal masjid. Ini terlalu bersangatan. Mengucapkan amin sehingga masjid bergetar karenanya. Ini terlalu berlebihan, bergetar. Mungkin masjid kayu, kalau masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana mungkin getaran suaranya mungkin keras. Sedikit tambahan, ketika penjelasan amin, Ustadz kita, seorang guru kita senior yang sepuh, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, berpendapat bahwasanya baca amin itu keras, dan beliau menjelaskan kita dikalahkan oleh anak-anak. Anak-anak ketika mengucapkan amin itu keras, semangat mereka. Ketika pernah di masjid Umar bin Khattab, dan memang beliau terdengar suara aminnya, ucapan aminnya keras dan panjang pula, yang kita semuanya sudah berhenti, beliau masih gitu. Kan suaranya keras terdengaran. Mungkin itu pendapat beliau, wallahu taala alam. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Satu surat telah kita selesaikan. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaan yang senantiasa kita baca di siang dan malam di salat 5 waktu, sudah kita pahami bagaimana penafsirannya. Alangkah banyaknya rahasia-rahasia ilmu yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Itu makanya ketika mendulang samudra surah Al-Fatihah itu lama pembahasannya. Jadi kita hanya mencukupkan di sini pembahasannya 6 pertemuan, alhamdulillah. Pertemuan yang ke-6 sekarang, dan itu kita selesaikan. Ini dulu bab tafsir, belum di tafsir Al-Qur'anul Azim. Tentunya ini belum masuk kita dalam, kalau kita merujuk ke tafsir Al-Qur'anul Azim, itu kita belum masuk ke pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih fadilah ini, masih ini tentang taus, itu panjang. Ketika membandingkan dengan tafsir Al-Qur'anul Azim dengan yang ini, ternyata sangat jauh perbedaannya, tetapi alhamdulillah cocok. Lubabut tafsir yaitu ringkasan, intisarinya. Jadi yang kitab yang kita pelajari ini itu intisarinya saja, tidak membahas yang terlalu mendalam, yang tidak membahas tentang ini, dan riwayat-riwayatnya pun tidak membawakan semuanya. Misalnya di tafsir Al-Qur'anul Azim ada 14 dalil
di sini hanya dicantumkan 2, 3, kadang 1 saja. Nah, jadi cuman untuk kita manfaatnya alhamdulillah, ternyata begini, ternyata ayat ini begini, ternyata ayat ini begini. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk memahami rahasia dari Al-Qur'an Karim, yaitu surah Al-Fatihah. Dan rahasia dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah kita pelajari di pekan yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita taufik hidayahnya sampai akhir hayat kita. Itu yang kita butuhkan, hidayah sampai akhir hayat. Karena sangat banyak orang yang awalnya di dalam jalan yang lurus, lalu Allah selewengkan. Waliyadzubillah, ini yang kita khawatirkan. Itu makanya kita senantiasa meminta agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita senantiasa, mungkin selama ini kita sudah beribadah, tetapi ibadah kita masih asal-asalan. Lalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, sehingga di situ kita Allah bimbing untuk menjadi khusyuk salatnya, menjadi ini. Allah akan bimbing terus. Jadi setiap kita minta Allah akan berikan, Allah akan berikan, Allah akan berikan. Akan tetapi tinggal kitanya saja lagi. Apakah kita masih giat di dalam keyakinan berjumpa dengan Allah atau tidak? Tentunya keyakinan kita akan berjumpa dengan Allah dengan ayat-ayat Allah. Bahwasanya ini di ayat yang Maliki Yaumiddin sudah dijelaskan kepastian kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dipanjang lebarkan, ada riwayat dari Adi bin Hatim bahwasanya kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah akan menanyakan kepada kita fardan sendiri-sendiri, wala turjuman, tidak ada penerjemah. Siapkah kita ketika itu berhadapan dengan Rabbul Alamin? Ketika kita di hadapan oleh Allah Azza wa Jalla, kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada yang lain yang bisa menolong. Nah, ini yang kita persiapkan dengan mempelajari agama Allah, tentu dengan amal yang saleh. Sebagaimana tadi orang yang beriman itu yaitu beramal dengan kebenaran. Beramal dengan kebenaran. Jangan ditiru orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkan, atau orang Nasrani, mereka beramal tetapi tanpa kebenaran, tanpa ilmu. Demikian yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, dan kita akhiri pelajaran kita. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.